Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ayla Khaira dengan NPM A1D021027. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai manajemen. Simak videonya ya. Materi kita hari ini mengenai latar belakang manajemen berbasis sekolah, konsep dasar manajemen berbasis sekolah, dan karakteristik dari manajemen berbasis sekolah. Selamat menyimak semuanya, semoga bermanfaat ya. Latar belakang manajemen berbasis sekolah menurut Nurkan Surtarto dan kawan-kawan 2014, manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Pertama kali istilah ini muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Berdasarkan fakta di lapangan, bahwasannya penerapan manajemen berbasis sekolah kurang berjalan secara efektif. Nah, hal ini membuat manajemen berbasis sekolah ini mengadakan The Manager Review ditandai dengan kurang siapnya sumber daya manusia dalam mengelolanya, sehingga tugas pokok dan fungsi kurang berjalan secara maksimal. Di samping itu juga, masyarakat kurang peduli terhadap kemajuan sekolah. Masyarakat menganggap tanggung jawab sekolah hanyalah tanggung jawab pemerintah saja. Padahal, pada dasarnya tidaklah seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS. Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) menurut Hadianto 2010 bertujuan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan otonomi, fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat meningkatkan mutu pendidikan. Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi yang diharapkan agar penerapan MBS dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Yang kedua, membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta membiasakan sekolah membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karakteristik manajemen berbasis sekolah menurut Rohiyat 2010 dalam menguraikan karakteristik MBS pendekatan sistem, yaitu input, proses, dan output digunakan untuk memadunya. Yang pertama, output. Yang diharapkan sekolah itu memiliki output yang diharapkan tentunya. Output terbagi menjadi dua, yaitu berupa prestasi akademik dan juga non-akademik tentunya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai proses. Pada umumnya, sekolah yang efektif memiliki sejumlah karakteristik pada prosesnya. Yang pertama itu lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Dengan MBS, sekolah memiliki lingkungan sekolah yang aman dan tertib tentunya. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Sekolah dengan MBS memiliki pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah memiliki budaya mutu. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah memiliki kewenangan. Kemudian kewenangan melaksanakan yang terbagi ke dalam item-item sekolah. Kemudian sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi. Kemudian manajemen sekolah yang menerapkan MBS memiliki keterbukaan dalam bidang pengelolaan sekolah. Kemudian sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan nih. Kemudian yang ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didiknya. Selanjutnya, memiliki komunikasi yang baik, yaitu komunikasi yang baik akan membentuk teamwork yang kuat, kemudian kompak dan cerdas, hingga berbagai kegiatan sekolah dapat dilakukan secara merata oleh warga sekolah. Yang selanjutnya yaitu manajemen lingkungan hidup sekolah baik. Sekolah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran warga sekolah tentang nilai-nilai lingkungan hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, mengenai input pendidikan. Input pendidikan memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkaitan dengan mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan hingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah itu sendiri.
Nah, itulah penjelasan mengenai latar belakang dari manajemen berbasis sekolah. Jadi pada intinya, manajemen berbasis sekolah ini sangatlah penting dalam sebuah lingkup pendidikan. Karena dengan manajemen berbasis sekolah ini, sekolah akan mempunyai tujuan dan arahan yang akan jelas kepada masyarakat sekitarnya, juga ikut tergabung dalam menyukseskan atau meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.